Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, Allah berfirman, dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian, iaitu berada dalam kerugian dan kebatilan. Ia tidak akan mendapatkan apapun yang ia inginkan, kerana manusia dengan kekuatan apapun yang dimiliki tetap tidak akan dapat mencapai langit, iaitu langit paling bawah sekalipun. Lalu bagaimana dengan langit-langit lain yang lebih tinggi? Juga bagian-bagian lain yang lebih tinggi yang hanya diketahui Allah semata. Sejumlah mufassir menyebutkan, bangunan tinggi yang dimaksud adalah istana yang dibangun oleh Menteri Firaun, iaitu Haman. Tidak ada bangunan lain yang terlihat lebih tinggi dari bangunan ini. Bangunan ini dibuat dari tanah liat yang dibakar. Karena itu Firaun mengatakan, maka bakarkanlah tanah liat untukku wahai Haman, untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku. Menurut versi ahli kitab, Bani Israel dipandang sebelah mata untuk membuat bangunan ini. Pekerjaan-pekerjaan sebagai budak membuat mereka tidak bisa membantu apapun yang dibutuhkan dalam pembangunan ini. Mereka hanya mengumpulkan tanah, batu bata, dan air saja. Mereka diperintahkan untuk mengerjakan bagian tertentu setiap harinya. Jika tidak, mereka dipukuli dan diperlakukan dengan sangat hina. Karena itu mereka berkata kepada Musa, kami telah ditindas oleh Firaun, sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Rabbmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Surah Al-A'raf ayat 129. Musa berjanji kepada mereka bahawa kesudahan baik akan berada di tangan mereka. Dan seperti itulah yang terjadi. Ini termasuk salah satu bukti kebenaran nubuah Musa. Lanjutan nasihat orang mukmin. Sekarang kita kembali kepada nasihat, wejangan dan hujah yang disampaikan orang mukmin dari keluarga Firaun. Allah berfirman, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Surah Ghafir ayat 38 hingga 40. Ia menyeru mereka menuju jalan yang benar, iaitu mengikuti dan membenarkan apa yang disampaikan Nabi Musa dari Rabbnya. Menyeru untuk zuhud terhadap dunia nan fana dan pasti akan lenyap, mendorong mereka untuk mencari pahala Allah yang tidak akan menyia-nyiakan amalan manusia di sisinya, Maha Kuasa atas seluruh kerajaan dan kekuatan yang berada di tangannya, membalas amalan yang tidak seberapa dengan pahala besar, dan sebagai wujud keadilannya, ia hanya membalas keburukan dengan satu keburukan serupa. Si mukmin ini memberitahukan kepada mereka bahawa akhirat adalah negeri tempat menetap. Siapapun yang pindah ke sana dengan beriman dan beramal saleh saat masih di dunia, ia akan mendapatkan derajat-derajat tinggi, kamar-kamar yang aman, banyak sekali kebaikan tiada tara, rezeki kekal selamanya tanpa pernah habis, dan kenikmatan yang semakin bertambah. Selanjutnya, ia menyalahkan keyakinan dan ibadah yang mereka lakukan, mengingatkan mereka pada akibat buruk yang akan dihadapi nanti. Ia berkata, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka? Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu, padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sudah pasti bahawa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.
maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Ghafir ayat 41 hingga 46. Ia menyeru mereka untuk beribadah kepada Rabb langit dan bumi, yang berkata kepada sesuatu, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu, sementara mereka menyerunya untuk menyembah Firaun yang bodoh, sesat, dan terkutuk. Karena itu si mukmin ini berkata kepada mereka dengan nada mengingkari, dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka? Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu, padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Selanjutnya ia menjelaskan kepada mereka tentang kebatilan menyembah para sekutu dan berhala selain Allah. Semua itu tiada memiliki kuasa untuk memberikan manfaat ataupun menolak mara bahaya. Ia berkata, sudah pasti bahawa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka, iaitu apapun yang kalian sembah selain Allah, semuanya tidak punya kuasa di dunia ini, lantas bagaimana bisa berkuasa di akhirat? Sementara Allah Azza wa Jalla, Dialah pencipta, pemberi rezeki untuk orang-orang yang berbakti maupun orang-orang keji. Dialah yang menghidupkan seluruh manusia, setelah itu mematikan dan membangkitkan mereka lagi. Siapa yang taat di antara mereka masuk surga, dan yang durhaka masuk neraka. Selanjutnya ia mengingatkan jika tetap membangkang, ia berkata, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, iaitu dengan mengingkari perbuatan Firaun dan kaumnya. Ia selamat dari siksa yang menimpa mereka karena ingkar kepada Allah, juga karena tipu daya mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, dengan memperlihatkan hayalan-hayalan dan kemustahilan-kemustahilan di hadapan rakyat yang terlihat sama di mata kalangan awam dan mereka yang bertindak melampaui batas. Karena itu si mukmin dari keluarga Firaun ini berkata, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, iaitu diperlihatkan kepada roh-roh mereka di alam barzakh pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini menunjukkan adanya siksa kubur. Dan masalah ini sudah kami bicarakan dalam kitab tafsir. Alhamdulillah. Intinya, Allah tidak membinasakan mereka kecuali setelah menegakkan hujah, mengirim rasul kepada mereka, melenyapkan semua syubhat, dan mengambil hujah serta alasan dari mereka, sesekali melalui peringatan dan kadang dengan dorongan, seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeza, dan sungguh, kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu.
Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah, yakni air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surah Al-A'raf ayat 130 hingga 133. Bencana atas Firaun dan kaumnya. Allah mengabarkan, ia menghukum Firaun dan kaumnya, kaum Kipti, berupa kemarau berkepanjangan, tanaman-tanaman tidak membuahkan hasil, dan susu-susu hewan juga tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Dan kekurangan buah-buahan, iaitu minimnya hasil buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran, namun mereka tidak bisa memetik pelajaran dari semua ini. Mereka malah semakin membangkang dan terus ingkar. Kemudian apabila kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah kerana usaha kami, iaitu inilah yang berhak kami dapatkan. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya, iaitu mereka mengatakan bahawa kesulitan dan kesusahan ini disebabkan kerana kesialan Musa dan para pengikutnya. Sementara ketika kemakmuran datang, mereka tidak menyebutnya sebagai berkah Musa dan para pengikutnya serta sikap baik yang diperlihatkan kepada mereka. Hati mereka mengingkari, sombong, dan membenci kebenaran. Ketika keburukan dan kesulitan menimpa, Musa dan para pengikutnya dijadikan kambing hitam. Dan jika melihat kemakmuran, mereka mengklaim bahawa itulah yang berhak mereka dapatkan. Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, iaitu Allah akan membalas perbuatan mereka ini secara sempurna. Namun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu, iaitu apapun tanda-tanda luar biasa, yakni mukjizat, yang kau bawa kepada kami tetap tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan mengikuti dan taat padamu. Seperti itulah yang Allah kabarkan tentang mereka melalui firman-Nya, sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabb-Mu, tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surah Yunus ayat 96 hingga 97. Allah berfirman, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Terkait topan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hujan deras tiada henti, menenggelamkan, merusak tanaman dan buah-buahan. Penjelasan yang sama juga disampaikan Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Sudi dan Dahhak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha, banyaknya kematian. Mujahid menyatakan, topan adalah air dan wabah penyakit. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesuatu yang mengelilingi mereka. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawayh meriwayatkan dari jalur Yahya bin Yaman, dari Minhal bin Khalifah, dari Hajjaj, dari Hakam bin Maina, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tofan adalah kematian. Hadis ini garib. Sementara belalang sudah familiar. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Utsman, dari Salman Al-Farisi, ia menuturkan, Rasulullah SAW ditanya tentang belalang, beliau menjawab, ia adalah pasukan Allah yang paling banyak. Aku tidak memakannya, namun aku juga tidak mengharamkannya. Nabi SAW tidak memakan belalang kerana beliau merasa jijik, seperti halnya biawak. Beliau juga enggan memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, berdasarkan riwayat dalam kitab Syahihain dari Abdullah bin Abu Aufa, ia mengatakan, kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali, selama itu kami memakan belalang. Hadis-hadis dan sejumlah atsar terkait masalah ini sudah kita bahas dalam kitab tafsir. Intinya, belalang-belalang menghinggapi tanaman, hingga tidak menyisakan satu pun buah, rumput dan daun.
Terkait kutu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia adalah kutu yang keluar dari biji gandum. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia adalah belalang kecil yang tidak bersayap. Penjelasan ini juga disampaikan Mujahid, Ikrimah dan Qatadah. Said bin Jubair dan Hasan mengatakan, ia adalah binatang hitam dan kecil. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, kumal adalah kutu. Ibnu Jarir menuturkan dari penduduk Madinah, ia adalah sejenis kutu kecil, lebih besar dari kutu binatang. Kutu-kutu ini masuk ke dalam rumah dan tempat tidur, hingga membuat mereka tidak tenang dan nyaman, mereka tidak bisa tidur dan hidup dengan enak. Athaq bin Said menafsirkan, yang dimaksud adalah kutu seperti yang lazim dikenal. Hasan al-Bashri membaca, kumal, tanpa tasydid. Untuk katak sudah lazim diketahui. Katak-katak mengerumuni mereka hingga berjatuhan di makanan, wadah-wadah, sampai-sampai ketika ada yang membuka mulut untuk makan atau minum, pasti ada katak yang jatuh di situ. Terkait darah, darah bercampur dengan seluruh air yang ada. Setiap kali mengambil air dari Sungai Nil, mereka pasti mendapati air tersebut berupa darah segar. Setiap kali mengambil air dari sungai atau sumur, air pasti berubah menjadi darah di saat mereka sangat memerlukan air. Semua hukuman ini sama sekali tidak menimpa Bani Israel. Ini menunjukkan kesempurnaan mukjizat dan hujah qat'i. Semua itu adalah mukjizat Musa alaihissalam yang menimpa Firaun dan seluruh pengikutnya, tanpa menimpa seorang pun dari Bani Israel. Ini merupakan bukti paling nyata. Firaun tetap dalam kekafiran. Muhammad bin Ishaq menuturkan, si musuh Allah, Firaun pulang dengan menerima kekalahan kala para tukang sihir beriman. Namun ia tetap saja kafir dan hanyut dalam kejahatan. Allah menimpakan sejumlah tanda-tanda kebesaran padanya, menimpakan kemarau berkepanjangan kepadanya, mengirim topan, disusul belalang, kemudian kutu, setelah itu katak, berikutnya darah sebagai tanda-tanda yang jelas. Allah mengirim topan, iaitu air bah, hingga meluap di permukaan bumi, setelah itu menggenang dan tidak mengalir, hingga mereka tidak bisa mengolah tanah atau berbuat apapun, mereka akhirnya lemah kelaparan. Setelah semua itu menimpa, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Surah Al-A'raf ayat 134. Musa kemudian berdoa kepada Rabb-Nya, lalu Allah menghilangkan semua itu dari mereka. Namun, karena mereka ingkar janji, Allah kemudian mengirim belalang kepada mereka. Belalang-belalang memakan pepohonan seperti disebutkan dalam riwayat yang sampai kepada saya, Ibnu Katsir, bahkan memakan pancang-pancang pintu rumah yang terbuat dari besi, juga menghinggapi rumah dan tempat-tempat tinggal mereka. Setelah itu mereka kembali mengucapkan kata-kata dan janji yang sama. Musa lalu berdoa kepada Allah, Allah kemudian menghilangkan belalang. Namun, mereka tidak memenuhi janji itu. Allah kemudian mengirim kutu kepada mereka. Disampaikan kepada saya, Musa diperintahkan untuk menghampiri sebuah gundukan tanah lalu memukulkan tongkat ke gundukan tersebut. Musa kemudian menghampiri sebuah gundukan tanah besar dan memukulnya dengan tongkat, lalu gundukan tanah tersebut tumpah menjadi kutu-kutu, hingga memenuhi rumah-rumah dan makanan, membuat mereka tidak bisa tidur dan tinggal dengan nyaman. Setelah mengalami kesulitan dan kesusahan, mereka kembali mengucapkan kata-kata dan janji yang sama. Musa berdoa kepada Rabb-Nya, lalu Allah menghilangkan kutu-kutu itu, namun mereka sama sekali tidak menepati janji. Akhirnya Allah mengirim katak yang memenuhi isi rumah, makanan dan wadah. Ketika seseorang membuka baju ataupun makanan, pasti ada katak di sana. Setelah mengalami kesulitan dan kesusahan, mereka kembali mengucapkan kata-kata dan janji yang sama.
Musa berdoa kepada Rabb-Nya, lalu Allah menghilangkan kata-kata itu, namun mereka sama sekali tidak menepati janji. Akhirnya Allah mengirim darah. Air milik keluarga Firaun berubah menjadi darah. Mereka tidak mengambil air dari sumur ataupun sungai. Setiap kali menciduk air, air pasti berubah menjadi darah segar. Zaid bin Aslam mengatakan, yang dimaksud darah adalah darah mimisan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Allah berfirman, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut kerana mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 134 hingga 136. Allah mengabarkan tentang kekafiran, kesombongan, dan sikap mereka yang terus berada dalam kesesatan dan kebodohan, merasa tinggi hati untuk mengikuti ayat-ayat Allah dan membenarkan Rasul-Nya, meski ia dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat agung dan nyata, hujah-hujah sempurna dan mengalahkan, yang Allah perlihatkan di hadapan mata mereka, dan Allah jadikan sebagai bukti. Setiap kali mereka melihat suatu tanda kebesaran dengan mata kepala, hingga membuat mereka tertimpa kesusahan, mereka bersumpah dan berjanji kepada Musa, jika hukuman tersebut dihilangkan dari mereka, mereka akan beriman padanya, dan melepaskan Bani Israel bersamanya. Setiap kali tanda kebesaran tersebut dihilangkan dari mereka, mereka kembali pada keburukan seperti sedia kala, berpaling dari kebenaran yang disampaikan Musa dan tidak mahu mempedulikannya. Allah kemudian mengirim tanda kebesaran lain yang lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka kemudian berkata dan berjanji, tapi mereka dustakan dan ingkari. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Allah kemudian menghilangkan siksa yang amat merugikan itu dari mereka, tapi lagi-lagi, mereka kembali pada kebodohan. Allah yang Maha Agung, sabar, dan kuasa memberi mereka waktu, dan tidak buru-buru menimpakan siksa pada mereka, cukup memberikan ancaman pada mereka. Selanjutnya, setelah hujah tegak dan alasan telah disampaikan kepada mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, menjadikan mereka sebagai pelajaran, peringatan, dan pendahulu bagi orang-orang kafir serupa, juga sebagai contoh bagi hamba-hamba mukmin yang mahu memetik pelajaran dari mereka. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Az-Zukhruf, dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya, aku adalah utusan dari Rabb seluruh alam. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka mentertawakannya. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, wahai tukang sihir, berdoalah kepada Rabb-Mu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku, apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
Maka mengapa Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Surah Az-Zukhruf ayat 46 hingga 56. Firaun membanggakan kekuasaannya. Allah menuturkan, ia mengutus hambanya yang mulia, Musa Al-Kalim, kepada Firaun yang hina dina. Allah memperkuat rasulnya dengan tanda-tanda kebesaran yang jelas, iaitu mukjizat, yang patut diagungkan dan diimani, yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan kekafiran dan kembali kepada kebenaran serta jalan yang lurus. Namun mereka mentertawakan dan memperolok bukti-bukti kebenaran itu. Mereka menghalangi siapa pun dari jalan Allah, dan mereka berpaling dari kebenaran. Allah kemudian mengirim sejumlah tanda-tanda kebesaran lain secara silih berganti. Setiap tanda kebesaran yang datang berikutnya lebih besar dari tanda kebesaran sebelumnya, karena penegasan tentu lebih sempurna dari yang ada sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, wahai tukang sihir, berdoalah kepada Rabbmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Tukang sihir pada masa mereka bukanlah suatu hinaan ataupun aib, karena ulama mereka kala itu adalah para tukang sihir. Karena itulah mereka memanggil Musa dengan julukan ini saat mereka amat memerlukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Kemudian Allah mengabarkan tentang keangkuhan Firaun karena kekuasaan yang ia miliki, karena kebesaran dan keindahan negeri yang ia kuasai. Mereka membuat sudetan-sudetan sungai Nil kala volume airnya meluap hingga membuatnya angkuh. Ia mencela utusan Allah, Musa, dan menghinanya karena hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Karena di lidahnya masih ada sisa-sisa cedal yang justru menjadi kemuliaan, kesempurnaan, dan keindahan bagi Musa, tidak menjadi penghalang bagi Musa untuk diajak berbicara dengan Allah secara langsung, diberi wahyu, dan diberi kitab Taurat setelah itu. Firaun menghina Musa karena di tangannya tidak mengenakan gelang dan tidak mengenakan hiasan. Itu semua sebenarnya hiasan bagi kaum wanita, tidak patut bagi wibawa seorang lelaki, apalagi bagi para rasul yang notabene memiliki akal dan pengetahuan paling sempurna, memiliki cita dan idealisme paling tinggi, paling zuhud terhadap dunia, dan paling mengetahui segala kenikmatan yang disediakan Allah untuk para walinya di akhirat. Firman-Nya, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya. Ini tidak diperlukan, jika yang dimaksud adalah agar diagungkan malaikat, toh para malaikat mengagungkan dan merendah di hadapan orang yang tingkatannya jauh di bawah Musa, seperti disebutkan dalam hadis, sungguh, malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena reda terhadap apa yang ia perbuat. Lantas bagaimana kiranya bentuk penghormatan yang diberikan para malaikat kepada Musa? Tapi jika yang dimaksud adalah agar para malaikat bersaksi akan kebenaran risalah yang disampaikan Musa, toh Musa sudah diperkuat dengan sejumlah mukjizat yang secara pasti menunjukkan kebenaran risalahnya bagi siapa pun yang punya akal, juga bagi siapa saja yang berniat menuju kebenaran. Namun, bukti-bukti nyata dan hujah-hujah yang jelas ini tidak terlihat bagi orang yang hanya menilai penampilan luar saja, tidak menggunakan akal sehat, hingga hatinya dikunci rapat oleh Rabb seluruh tuan, dengan keraguan yang terdapat di dalamnya, seperti kondisi Firaun, si Kipti yang buta mata hati lagi pendusta itu. Firaun berhasil mempengaruhi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya,
sehingga mereka patuh kepadanya, iaitu memandang remeh akal mereka dan mempengaruhi mereka sedikit demi sedikit hingga mempercayai pengakuannya sebagai Tuhan. Semoga Allah melaknat dan memperburuk nasibnya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka dengan ditenggelamkan, perlakuan hina, pencabutan kemuliaan, kehinaan, dan siksa setelah sebelumnya bergelimpang dengan nikmat, kehinaan setelah sebelumnya hidup makmur, siksa neraka setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan hidup. Kita berlindung kepada Allah dan kuasa-Nya yang azali dari hal seperti itu. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu, iaitu bagi siapa pun yang meniru sifat-sifat mereka. Dan pelajaran, iaitu bagi siapa pun yang mau memetik pelajaran dari mereka dan takut tertimpa kematian seperti yang menimpa mereka, bagi yang mendengar berita ini dengan jelas, seperti yang Allah firmankan, maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Dan Musa menjawab, Rabbku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku wahai Haman untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahawa dia termasuk pendusta. Dan Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami siksa Firaun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Surah Al-Qasas ayat 36 hingga 42. Allah mengabarkan, saat mereka merasa tinggi hati untuk mengikuti kebenaran, selanjutnya raja mereka yang batil mengaku sebagai Tuhan, lalu mereka patuhi pengakuan itu, Rabb yang Maha Kuasa lagi perkasa yang tak terkalahkan dan terhalang, murka. Allah akhirnya menyiksa mereka dengan siksaan yang amat berat. Allah menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya pada pagi hari, tak seorang pun di antara mereka luput, tak satu rumah pun yang tersisa, semuanya ikut tenggelam lalu masuk neraka. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan oleh seluruh manusia di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Surah Al-Qasas ayat 42. Pasal ketiga, kisah kebinasaan Firaun dan para pasukannya. Kala kaum Kipti terus-menerus berada dalam pengingkaran, kesewenang-wenangan dan pembangkangan karena mengikuti raja mereka, iaitu Firaun, menentang Nabi, Rasul, dan Kalimullah, Musa bin Imran, Allah menegakkan hujah-hujah besar dan mengalahkan kepada seluruh penduduk Mesir. Allah perlihatkan hal-hal luar biasa yang mencengangkan pandangan dan akal. Namun, mereka tetap saja tidak mahu berhenti berbuat jahat, enggan melepaskan diri dari keburukan, dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang beriman di antara mereka, selain hanya segelintir orang saja. Ada yang menyebut 3 orang, mereka adalah isteri Firaun. Ahli kitab tidak mengetahui berita tentang isteri Firaun ini, orang mukmin dari keluarga Firaun seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentang bagaimana ia memberikan penjelasan, nasihat, saran, dan hujah kepada Firaun dan golongannya, dan seseorang yang memberi nasihat yang bersegera datang dari ujung kota lalu berkata kepada Musa, wahai Musa,
Sesungguhnya, para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 20. Ibnu Abbas mengatakan seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, maksudnya selain para tukang sihir, kerana mereka berasal dari kaum Qibti. Pendapat lain menyebutkan, ada sekelompok orang Qibti di antara kaum Firaun yang beriman kepada Musa, seperti itu juga para tukang sihir, dan seluruh suku bangsa Bani Israel. Pendapat ini diperkuat firman Allah, maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahawa Firaun dan para pemuka kaumnya akan menyeksa mereka. Dan sungguh, Firaun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Surah Yunus ayat 83. Kata ganti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk kepada Firaun, kerana rangkaian kalimat bermuara padanya. Menurut pendapat lain, merujuk kepada Musa kerana nama yang paling dekat dengan kata ganti ini adalah Musa. Pendapat pertama lebih kuat, seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir. Mereka menyembunyikan keimanan kerana takut kepada Firaun, kesewenang-wenangan, kesombongan, kekuasaan, dan golongannya, kerana mereka pasti melapor kepada Firaun sehingga Firaun akan menyeksa mereka kerana agama yang mereka anut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya mengabarkan tentang Firaun, dan cukuplah Allah sebagai saksinya, dan sungguh, Firaun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, iaitu semena-mena, zalim, dan menindas secara tidak benar, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas, iaitu dalam segala urusan dan hal ehwal. Namun Firaun adalah kuman yang sudah tiba waktunya untuk dibasmi, buah busuk yang sudah waktunya untuk dipetik, jalan hidupnya terkutuk yang dipastikan harus dilenyapkan. Saat itu Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang Muslim." Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir." Surah Yunus ayat 84 hingga 86. Musa memerintahkan kaumnya untuk berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan dan berlindung kepadanya. Mereka menjalankan perintah itu, lalu Allah memberikan jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah solat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Surah Yunus ayat 8. Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, Harun, untuk membuat rumah-rumah tersendiri bagi mereka, tidak seperti rumah-rumah kaum Qibti, agar mereka siap-siap pergi saat perintah Allah tiba, agar mereka semua saling mengenali rumah masing-masing. Firman-Nya, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah. Ada yang mengatakan, masjid. Yang lain menyatakan, agar solat sering dikerjakan di dalamnya. Demikian seperti dinyatakan Mujahid, Abu Malik, Ibrahim An-Nahai, Arabi, Ad-Daha, Zaid bin Aslam dan anaknya, Abdurrahman bin Zaid dan lainnya. Maknanya, memohon pertolongan kepada Allah dengan banyak-banyak mengerjakan syarat agar mereka terlepas dari kesulitan dan kesempitan yang menimpa, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berbeza, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Surah Al-Baqarah ayat 45. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menghadapi suatu masalah yang pelik, beliau mengerjakan solat. Menurut pendapat lain, maknanya, saat itu, mereka tidak bisa menampakkan aktivitas-aktivitas peribadatan di tengah masyarakat dan di tempat-tempat ibadah secara terang-terangan. Mereka kemudian diperintahkan untuk solat di rumah, kerana saat itu menampakkan syiar-syiar agama yang benar tidak memungkinkan bagi mereka,
sehingga mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi kerana takut terhadap Firaun dan golongannya. Makna pertama lebih kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Meski makna ini tidak menafikan makna kedua. Wallahu alam. Said bin Jubair mengatakan, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, iaitu saling berhadapan. Permohonan Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Musa berkata, Ya Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Rabb, binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Surah Yunus ayat 88 hingga 89. Inilah doa agung yang dipanjatkan Kalimullah Musa atas musuh Allah, iaitu Firaun. Musa marah kerana Allah terhadapnya, karena sikap sombongnya untuk mengikuti kebenaran, menghalangi manusia dari jalan Allah, sikap penentangan, semena-mena dan sombong, terus berpegang teguh pada kebatilan, tinggi hati untuk mengikuti kebenaran yang sudah jelas baik secara real maupun maknawi, serta bukti nyata. Musa mengucapkan, Ya Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya, iaitu kaumnya, kaum Kipti dan siapa pun yang memeluk agamanya, perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu, iaitu kondisi seperti ini memperdaya orang-orang yang mengagungkan urusan dunia, sehingga orang bodoh akan mengira mereka berada dalam kebenaran. Hanya saja harga benda, perhiasan berupa pakaian, kendaraan mewah, rumah dan istana megah, makanan lezat, pemandangan indah menawan, kekuasaan mulia dan kokoh, serta wibawa, semua ini hanya bersifat dunia, bukan agama. Ya Rabb, binasakanlah harta mereka. Ibnu Abbas dan Mujahid mengartikan, binasakanlah harta mereka. Abu Aliyah, Rabi bin Anas dan Dahak mengartikan, ubahlah harta mereka menjadi batu-batuan seperti sedia kala. Qatadah mengatakan, sampailah riwayat kepada kami bahawa tanaman-tanaman mereka berubah menjadi bebatuan. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, gula mereka berubah menjadi batu. Fa juga mengatakan, seluruh harta benda mereka berubah menjadi batu. Hal ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar berkata pada salah seorang pelayannya, berikan aku kantong. Ia kemudian datang membawakan kantong. Ternyata di dalamnya berisi kacang dan telur yang telah berubah menjadi batu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Firman-Nya, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ibnu Abbas mengatakan, tutuplah hati mereka. Ini adalah doa amarah kerana Allah, agama, dan bukti-bukti nyatanya. Allah memperkenankan doanya, mengabulkan dan menerimanya, seperti doa Nuh atas kaumnya yang dikabulkan Allah, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Surah Nuh ayat 26 hingga 27. Karena itu Allah berbicara kepada Musa saat ia mendoakan keburukan untuk Firaun dan golongannya. Harun mengamini doanya, sehingga Harun kedudukannya sama seperti orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Bani Israel meninggalkan Mesir. Para mufassir dan kalangan ahli kitab menuturkan,
Bani Israel meminta izin kepada Firaun untuk ikut pergi merayakan hari raya mereka. Firaun dengan sinis mempersilahkan mereka ikut pergi. Tapi sebenarnya Bani Israel bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Mesir. Cara ini dilakukan Bani Israel untuk mengelabui Firaun dan pasukannya, agar mereka bisa melepaskan diri dan pergi meninggalkan Firaun. Allah kemudian memerintahkan Bani Israel, menurut penuturan ahli kitab, untuk meminjam perhiasan dari kaum Kibti. Orang-orang Kibti meminjamkan banyak sekali perhiasan pada mereka. Bani Israel kemudian keluar pada malam hari. Mereka pergi dengan mengendap-endap menuju Syam. Saat Firaun mengetahui Bani Israel melarikan diri, ia sangat marah sekali. Ia langsung memobilisasi pasukan dan memerintahkan untuk mengejar dan menumpas mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Firaun berkata, sesungguhnya, mereka, Bani Israel, hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian, kami keluarkan mereka, Firaun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 68. Ulama tafsir menuturkan, saat Firaun bergerak bersama pasukannya untuk mengejar Bani Israel, ia berada di tengah-tengah pasukan besar. Bahkan menurut salah satu sumber, kuda dalam pasukan ini berjumlah 100,000 ekor kuda berwarna hitam legam, jumlah prajuritnya lebih dari 1,600 personil. Wallahu alam. Menurut salah satu sumber, Bani Israel berjumlah sekitar 600,000 prajurit, tidak termasuk anak-anak. Bani Israel menetap di Mesir selama 426 tahun, terhitung saat mereka masuk ke negeri ini bersama ayah mereka, Nabi Ishaq alaihissalam, dan keluar bersama Nabi Musa alaihissalam. Atas izin Allah, lautan terbelah. Firaun dan pasukannya mengejar Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa. Mereka berhasil menyusul saat matahari terbit. Kedua kubu saling melihat dengan jelas. Masing-masing melihat kubu lawannya dan memastikan memang benar. Tidak lagi tersisa kesempatan apapun selain perang, perdebatan atau pembelaan. Saat itulah kaum Musa dengan takut mengatakan, kita benar-benar akan tersusul kerana mereka terjepit. Tidak ada lagi jalan selain menerjang lautan, dan itu tentu tidak bisa dilakukan siapapun. Sisi kanan dan kiri ada gunung tinggi menjulang, sementara Firaun telah menutup jalan dan berhadapan dengan mereka. Bani Israel melihat Firaun dengan pasukannya yang begitu banyak dan bersenjata lengkap. Saat itu mereka benar-benar takut pada Firaun, kerana mereka selalu diperlakukan hina dan diperdaya di bawah kekuasaannya. Mereka mengadu kepada Nabi Allah apa yang mereka saksikan dan yang mereka lihat. Sang Rasul nan jujur lagi terpercaya kemudian berkata, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku.
Saat itu Musa berada di barisan belakang, ia kemudian maju ke depan, melihat lautan dengan ombak besar yang menggulung mengeluarkan buih. Saat itu ia mengatakan, "Di sinilah aku diperintahkan." Ia disertai saudaranya, Harun dan Yusha bin Nun. Ia saat itu tergolong salah seorang pemimpin, ulama, dan tokoh ahli ibadah di antara mereka. Allah mewahyukan kepadanya dan menjadikannya sebagai seorang nabi setelah Musa dan Harun, seperti yang akan kami sampaikan berikutnya insya-Allah. Seorang mukmin dari keluarga Firaun juga ikut serta bersama golongan Musa. Firaun dalam seluruh pasukannya saat itu berdiri, sementara seluruh Bani Israel berdiam diri. Menurut salah satu sumber, orang mukmin dari keluarga Firaun menerjang lautan berkali-kali dengan mengendarai kuda. Tapi mungkinkah bisa mengarungi laut? Tidak mungkin. Ia kemudian bertanya kepada Musa, "Wahai Nabi Allah, apakah kau diperintahkan kemari?" "Ya," jawab Musa. Kala situasi kian genting, gawat, dan Firaun beserta seluruh pasukannya mendekat dengan kesungguhan hati diperkuat dengan persenjataan. Juga dengan amarah dan kedengkian, penglihatan tidak menetap mengarah ke satu tujuan dan hati naik menyesak sampai ke tenggorokan. Saat itulah Yang Maha Penyantun lagi kuasa, Rabb Arash Mulia, mewahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Saat Musa memukulkan tongkat ke laut, menurut salah satu sumber, Musa mengatakan, "Terbelahlah dengan izin Allah." Ada yang mengatakan, Musa memanggil laut dengan kunyah Abu Khalid. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ada yang menyebutkan, lautan terbelah menjadi 12 jalan, setiap keturunan satu suku melewati jalan tersendiri. Bahkan ada yang menyatakan, di dalam lautan juga terdapat jaring agar mereka bisa saling melihat satu sama lain. Pernyataan ini perlu dikaji lebih jauh, kerana air adalah materi transparan jika di baliknya ada cahaya yang menerangi. Air lautan berdiri tegak laksana gunung, terbelah oleh kuasa agung yang bersumber dari zat yang mengatakan kepada sesuatu, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Allah memerintahkan angin barat untuk menyapu kerikil-kerikil hitam lautan, hingga dasar laut berubah menjadi tanah kering yang tidak melekat pada kaki-kaki kuda dan hewan. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Kemudian Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Surah Toha ayat 77 hingga 79. Intinya, setelah kondisi lautan berubah sedemikian rupa atas izin Rabb yang Maha Agung dan Maha Keras siksanya, Allah memerintahkan Musa untuk melintas bersama kaumnya. Mereka segera turun melintas dengan senang. Mereka menyaksikan sebuah hal besar yang membuat mata tercengang dan memberikan petunjuk pada hati orang-orang mukmin. Setelah Musa bersama kaumnya melintas secara keseluruhan dan keluar dari lautan, saat itulah pasukan garis depan Firaun baru masuk. Saat itu, Musa bermaksud memukulkan tongkat ke lautan agar kondisi laut kembali seperti sedia kala, agar Firaun dan pasukannya tidak bisa mengejar. Tapi Allah yang Maha Kuasa dan pemilik keluhuran memerintahkan agar lautan tetap dibiarkan seperti itu, seperti yang Ia firmankan, dan sungguh, sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kaum Firaun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah, yang dapat kamu percaya, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu, dari ancamanmu untuk merajamku,
dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka. Allah berfirman, kerana itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar, dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya, mereka, bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana, demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Firaun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh, kami pilih mereka, Bani Israel, dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Surah Ad-Dukhan ayat 17 hingga 33. Firman-Nya, dan biarkanlah laut itu terbelah, iaitu tenang seperti kondisinya, jangan kau ubah. Demikian dinyatakan Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ikrimah, Rabi, Dahak, Qatadah, Ka'ab al-Ahbar, Simak bin Harb, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan lainnya. Saat Musa membiarkan lautan dalam kondisi terbelah dan Firaun tiba di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang dahsyat. Kondisi ini membuatnya tercengang dan ia tahu betul bahawa apa yang dilihatnya adalah pekerjaan Rabb Arash yang mulia, seperti halnya mukjizat lain yang pernah ia lihat sebelumnya. Firaun berhenti dan tidak maju. Ia menyesal kerana mengejar Bani Israel dalam situasi seperti ini di saat penyesalan tiada lagi membawa guna. Namun, Firaun memperlihatkan sikap tangguh dan kuat di hadapan para pasukannya, dan memperlakukan mereka layaknya musuh. Jiwa kafir dan watak keji Firaun mendorong dirinya mengatakan kepada kaumnya yang ia perdaya, hingga patuh dan mengikuti kebatilannya, lihatlah bagaimana lautan ini terbelah agar aku bisa mengejar budak-budakku yang melarikan diri dari kekuasaanku, menyimpang dari ketaatanku dan meninggalkan negeriku. Ia bersembunyi di barisan belakang dengan harapan bisa selamat. Mustahil ia bisa selamat, ia terlihat maju mundur. Para ahli tafsir menyebutkan, Jibril menampakkan diri dalam wujud seorang penunggang kuda perawan, lalu melintas di hadapan kuda jantan yang ditunggangi Firaun laknatullah. Kuda yang ditunggangi Firaun merengek dan menghampiri kuda yang ditunggangi malaikat Jibril. Firaun kemudian masuk ke dalam lautan, hingga mendahului kuda dengan tangkas dan cepat. Firaun tidak punya kuasa untuk menghindarkan mara bahaya dari dirinya atau mendatangkan manfaat. Saat semua pasukan melihat Firaun telah mengharungi lautan, mereka segera menyusul, hingga semuanya berada di lautan. Setelah bagian depan hendak mencapai tepi, Allah memerintahkan Musa melalui wahyu untuk memukul lautan dengan tongkat. Musa memukul lautan dengan tongkat. Lautan kembali menyatu seperti sedia kala dan menenggelamkan mereka semua, tak seorang pun selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, iaitu menyelamatkan para walinya tanpa menenggelamkan seorang pun di antara mereka, dan menenggelamkan musuh-musuhnya tanpa menyisakan seorang pun, sebagai suatu tanda kebesaran dan bukti nyata kuasa Allah nan agung, sekaligus menunjukkan kebenaran syariat dan manhaj lurus yang disampaikan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam,
Dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Rab yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus ayat 90 hingga 92. Firaun dan pasukannya tenggelam di tengah lautan. Allah mengabarkan tentang bagaimana Firaun, dedengkot orang-orang kafir Kipti tenggelam. Gelombang besar sesekali turun dan sesekali naik membawa Firaun. Bani Israel melihatnya dan juga pasukannya, seperti apa siksa dan petaka besar yang Allah timpakan kepadanya dan juga pasukannya, agar Bani Israel senang dan lega. Saat Firaun menyaksikan kematian dan mulai sekarat, ia kembali kepada jalan kebenaran dan bertobat, serta beriman pada saat keimanan tiada lagi membawa guna, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat yang lain, sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabbmu, tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surah Yunus ayat 96 hingga 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Surah Ghafir ayat 84 hingga 85. Seperti itulah Musa mendoakan keburukan pada Firaun dan golongannya, agar harta benda mereka dibinasakan, hati mereka diikat, sehingga mereka tidak akan beriman hingga melihat siksaan yang pedih, iaitu ketika keimanan tidak lagi membawa guna bagi mereka, sekaligus sebagai penyesalan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun saat keduanya mengucapkan doa tersebut, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Surah Yunus ayat 89. Siksaan yang ditimpakan kepada Firaun dan pasukannya ini merupakan jawaban atas doa Musa dan saudaranya, Harun. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Sulaiman bin Harb bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saat Firaun berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Rab yang dipercayai oleh Bani Israel. Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, andai kau melihatku saat mengambil pasir lautan, lalu aku sumpalkan ke mulutnya, karena khawatir jika rahmat menghampirinya. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim saat membahas ayat ini dari hadis Hamad bin Salamah. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan. Abu Dawud At-Tayalisi menuturkan, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Adi bin Sabit, sementara Adhaq meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, andai kau melihatku saat aku mengambil pasir lautan, lalu aku sumpalkan ke mulut Firaun karena khawatir rahmat sampai padanya. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari hadis Syu'bah. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan garib syahih. Dalam salah satu riwayatnya, Ibnu Jarir mengisyaratkan hadis ini mauquf. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Sa'id Al-Ash'aj bercerita kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar bercerita kepada kami, dari Umar bin Abdullah bin Yala At-Sakafi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, saat Allah menenggelamkan Firaun, ia berisyarat dengan jarinya dan berkata dengan keras, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Rab yang dipercayai oleh Bani Israel.
Jibril khawatir jika rahmat Allah mendahului murkanya. Ia kemudian mengambil pasir lautan dengan kedua sayapnya, lalu ia pukulkan ke wajahnya dan menguburnya. Juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari hadits Abu Khalid, dengan matan yang sama. Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Katsir bin Zadan, ia tidak dikenal, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, andai kau melihatku saat aku menutup dan menyumpal mulutnya dengan pasir lautan, karena khawatir jika rahmat Allah menghampirinya lalu Allah mengampuninya. Maksudnya Firaun. Sejumlah salaf menyatakan hadis ini mursal, seperti Ibrahim At-Taimi, Qatadah dan Maimun bin Mihran. Ada yang menuturkan bahawa Dahak bin Qais pernah berkhutbah menyampaikan riwayat di atas. Sebagian riwayat menyebutkan, Jibril berkata, tidak ada siapa pun yang aku benci seperti kebencianku kepada Firaun saat berkata, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku menyumpalkan pasir lautan ke dalam mulutnya saat ia mengatakan ucapannya itu. Aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Rabb yang dipercayai oleh Bani Israel. Firman Allah, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan, kata tanya dengan nada pengingkaran, sekaligus Nash yang menyatakan tobat Firaun tidak diterima. Karena andai pun Allah mengembalikan Firaun ke dunia, tentu ia kembali lagi ke kondisi semula, seperti yang Allah kabarkan tentang orang-orang kafir kala melihat neraka, mereka mengatakan, mengapa baru sekarang kamu beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-An'am ayat 27 hingga 28. Firman-Nya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Surah Yunus ayat 92. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan, sebagian Bani Israel meragukan kematian Firaun, bahkan ada yang menyatakan bahawa Firaun tidak mati. Allah kemudian memerintahkan lautan untuk mengapungkan jasad Firaun. Menurut pendapat lain, Firaun terangkat ke permukaan air. Yang lain menyebut di dataran tinggi, dengan mengenakan baju perang dan pakaian yang dikenali Bani Israel, agar mereka tahu bahawa Firaun benar-benar sudah mati dan mengetahui kuasa Allah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, iaitu dengan mengenakan baju perang yang dengannya kau dikenali, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, iaitu agar kau menjadi bukti bagi Bani Israel atas kuasa Allah yang membinasakan Firaun. Karena itu, sebagian salaf membaca kemungkinan yang dimaksud adalah kami menyelamatkan jasadmu beserta baju perangmu agar kau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu dari kalangan Bani Israel dan mereka tahu bahawa kau telah binasa. Wallahu alam. Imam Bukhari menuturkan dalam kitab Syahihnya, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Gunda bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi tiba di Madinah saat orang-orang Yahudi puasa Ashura, beliau kemudian bertanya, kalian berpuasa hari apa? Mereka menjawab, ini adalah hari ketika Musa menang melawan Firaun. Nabi SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak atas Musa dari mereka, maka puasalah kalian. Hadis ini bersumber dari kitab Syahihain dan lainnya. Wallahu alam. Pasal keempat, kondisi Bani Israel pasca kematian Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Rabbmu yang baik itu, sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka.
Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya, mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan." Musa berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu? Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabb-Mu." Surah Al-A'raf ayat 136 hingga 141. Allah menuturkan tentang kondisi Firaun dan pasukannya kala mereka tenggelam, bagaimana Allah mencabut kemuliaan, harta benda dan nyawa mereka. Selanjutnya, Allah wariskan seluruh harta benda mereka, seperti yang Ia firmankan, "Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel." Surah Asy-Syura ayat 59. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Surah Al-Qasas ayat 5. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Rabb-Mu yang baik itu, sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun." Iaitu Allah hancurkan semua itu, merampas kemuliaan mereka di dunia. Sang Raja tewas bersama para ajudan, menteri dan pasukannya. Yang tersisa di Mesir hanya kalangan awam dan rakyat jelata. Ibnu Adil Hakim menyebutkan dalam Tarikh Mish, saat itu kaum wanita Mesir menguasai kaum lelaki, kerana para isteri mantan-mantan menteri dan pembesar menikah dengan lelaki-lelaki awam, sehingga merekalah yang berkuasa. Tradisi wanita Mesir ini tetap berlaku hingga saat ini. Menurut versi ahli kitab, saat Bani Israel diperintahkan keluar dari Mesir, Allah menjadikan bulan tersebut sebagai awal tahun bagi mereka. Mereka diperintahkan agar setiap anggota keluarga menyembelih domba jantan. Jika mereka tidak mampu menghabiskan seekor domba jantan, maka ia harus mengajak tetangga-tetangganya untuk bersama-sama menghabiskannya. Saat menyembelih domba, hendaklah darahnya dituangkan ke ambang pintu rumah sebagai tanda rumah tersebut milik mereka. Kambing tidak boleh mereka makan dengan direbus, tapi harus dipanggang bersama kepala, kaki, dan perut, tanpa menyisakan bagian apapun, tidak boleh mematahkan tulang, dan tidak boleh membawa sedikit pun keluar rumah, harus dijadikan makanan selama 7 hari, dimulai dari tanggal 14 bulan pertama tahun itu. Waktu itu musim semi. Saat memakan kambing, harus mengenakan ikat pinggang, mengenakan sepatu, dengan tangan memegangi betis, dan harus memakan kambing dengan cepat dalam posisi berdiri. Apapun makanan yang tersisa hingga keesokan hari, harus dibakar. Ini disyariatkan kepada mereka sebagai hari raya untuk keturunan penerus selama kitab Taurat diamalkan. Kemudian ketika syariat ini dihapus dengan syariat lain, syariat Taurat batal. Dan itulah yang terjadi. Mereka ahli kitab menuturkan, pada malam itu, Allah Azza wa Jalla membunuh para gadis Kipti dan hewan-hewan yang belum pernah bunting untuk mengalihkan perhatian mereka. Bani Israel kemudian pergi pada tengah hari, saat penduduk Mesir tengah meratapi para gadis dan ternak-ternak milik mereka. Di setiap rumah, pasti ada ratapan. Saat wahyu datang kepada Musa, mereka keluar dengan bergegas,
mereka membawa adonan roti sebelum meragi, membawa bekal-bekal yang mereka bungkus dengan baju, lalu mereka panggul. Sebelumnya, mereka meminjam banyak sekali perhiasan dari penduduk Mesir. Mereka kemudian keluar meninggalkan Mesir dengan jumlah sebanyak 600,000 lelaki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Mereka juga membawa hewan ternak. Mereka tinggal di Mesir selama 63 tahun. Demikian teks kitab mereka. Tahun ini mereka sebut sebagai Tahun Fasah, dan hari raya ini mereka sebut sebagai Hari Raya Fasah. Mereka juga punya Hari Raya Fitri dan Ham di awal tahun. 3 hari raya ini adalah hari raya utama bagi mereka, dan tertera dalam kitab mereka. Saat keluar meninggalkan Mesir, mereka juga membawa peti Yusuf. Mereka keluar melalui rut Laut Yusuf. Pada siang hari, mereka berjalan dinaungi awan yang ikut berjalan. Di dalam awan tersebut ada semacam tiang cahaya. Kemudian saat malam hari, di dalam awan tersebut ada semacam tiang api. Mereka kemudian tiba di pantai dan singgah di sana. Mereka terkejar Firaun dan pasukannya dari Mesir saat mereka berada di tepi pantai. Banyak di antara Bani Israel ketakutan, bahkan ada yang mengatakan, tinggal di Mesir lebih kami sukai daripada harus mati di daratan ini. Musa kemudian berkata kepada yang mengatakan seperti itu, jangan takut, kerana Firaun dan bala tentaranya tidak akan pulang ke negeri mereka lagi. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk memukul lautan dengan tongkat, dan memerintahkan Bani Israel agar memasuki lautan. Lautan terbelah menjadi 2 sisi seperti 2 gunung, sementara bagian tengahnya kering, kerana Allah mengirim angin selatan dan angin panas. Bani Israel kemudian mengarungi lautan, mereka dikejar Firaun dan tentaranya. Saat Firaun dan tentaranya tepat berada di tengah, Musa memukul lautan dengan tongkat, lalu air kembali seperti sedia kala. Hanya saja menurut ahli kitab, peristiwa ini terjadi pada malam hari, dan lautan kembali menyatu pada pagi hari. Ini murni kekeliruan mereka, sekaligus menunjukkan mereka tidak mengerti dalam menerjemahkan kisah ini. Wallahu alam. Mereka menuturkan, saat Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya, Musa dan Bani Israel membaca kalimat tasbih berikut, kami bertasbih kepada Rabb yang Maha Indah, yang mengalahkan pasukan-pasukan, dan melemparkan para pasukan gagah berani ke dalam lautan nan kokoh dan terpuji. Bacaan tasbih ini panjang. Mereka menuturkan, Nabi Maryam, saudari Harun, menabur rebana, para wanita keluar mengikutinya, mereka semua menabur rebana. Maryam kemudian mengucapkan, Maha Suci Rabb yang Maha Mengalahkan, yang mengalahkan kuda-kuda dan para penunggangnya dengan dilemparkan ke lautan. Seperti itulah yang saya baca dalam kitab mereka. Mungkin riwayat inilah yang membuat Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi menyatakan bahawa Maryam binti Imran, ibu Isa, adalah saudari Harun dan Musa, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai saudara perempuan Harun. Surah Maryam ayat 28. Telah kami jelaskan sebelumnya, pernyataan di atas keliru, dan hal tersebut tidak patut diucapkan, juga tidak ada seorang pun yang mengikuti kata-kata ini, justru ditentang semua orang. Dengan asumsi riwayat tersebut mahfuz, terjaga kesahihannya, toh Maryam yang dimaksud adalah Maryam binti Imran, saudari Musa dan Harun, bukan Maryam ibu Isa. Ibu Isa memang memiliki kesamaan nama ayah dan nama saudara dengan saudari Musa ini, kerana keduanya seperti yang disampaikan Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah saat ditanya penduduk Najran tentang firman-Nya, hai saudara perempuan Harun, Mughirah tidak tahu, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, apa kau tidak tahu bahawa mereka memberi nama anak-anak dengan nama-nama para Nabi? Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Maryam yang disebut di atas, sama seperti seorang wanita dari keluarga kerajaan yang disebut ratu, atau berasal dari istana pemerintahan yang disebut penguasa wanita, meski sama sekali tidak ikut campur dalam mengurus kekuasaan.
kata-kata yang digunakan secara kiasan, bukannya Nabi sebenarnya yang diberi wahyu. Menabur rebana di Hari Raya Agung seperti ini menunjukkan bahawa menabur rebana pada Hari Raya adalah syariat umat sebelum kita. Juga disyariatkan bagi kita, namun khusus untuk kaum wanita, berdasarkan hadis dua budak wanita yang ada di dekat Aisyah. Keduanya menabur rebana pada hari-hari Mina, sementara Rasulullah berbaring dengan mengarahkan punggung ke arah mereka, sementara wajah beliau mengarah ke tembok. Saat Abu Bakar masuk, ia melarang mereka dan mengatakan, patutkah ada seruling-seruling syaitan di rumah Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, biarkan saja mereka wahai Abu Bakar, kerana setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Menabur rebana juga dianjurkan di hari-hari pernikahan dan menyambut kedatangan orang yang lama pergi, seperti yang tertera di bagiannya tersendiri. Wallahu alam. Bani Israel pergi menuju negeri Syam. Ahli kitab menyebutkan, setelah menyeberangi lautan, Bani Israel pergi menuju negeri Syam. Mereka singgah selama 3 hari tanpa menemukan air, hingga ada yang berbicara sinis terkait kondisi yang terjadi.